قل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi akhir zaman, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para sahabat, ummahatul mukminin, dan juga para ulama salafus saleh yang telah memberikan kita contoh-contoh yang terbaik untuk kita beragama. Dan di hari Jumat kali ini kami ingatkan sebagaimana pesan khatib-khatib Jumat berulang kali agar kita terus memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim. Dan bentuk takwa yang paling mulia, kita berislam dengan Islam yang benar. Apa itu Islam yang benar? Kata para ulama, Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mengesahkan Allah, lalu patuh kepadanya dengan melakukan ketaatan, lalu berlepas diri dari syirik dan juga setiap pelaku kesyirikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sholat Jumat Masjid Suci Hati Sleman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Pada khutbah kali ini ada prinsip akidah yang ingin kami jelaskan, namun terlebih dahulu kami akan membawakan dua kisah yang ini manfaat sekali untuk kita mengetahui bagaimanakah prinsip seorang muslim dalam beragama. Itu bagaimanakah dia loyal kepada saudara-saudaranya yang muslim, dan dia menunjukkan sikap tidak mendukung untuk yang berbeda keyakinan dengannya. Kisah pertama menceritakan tentang ayat, di situ membicarakan tentang kaum muhajirin yang dimuliakan oleh kaum ansar. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat ke-9, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka kaum ansar, penduduk asli Madinah, memuliakan orang-orang muhajirin yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Mereka mengutamakan saudara-saudaranya ini dalam kebutuhan mereka, dalam hajat mereka, walaupun ketika itu mereka dalam keadaan butuh pula. Orang-orang ansar dalam keadaan butuh, namun mendahulukan saudaranya dari kaum muhajirin. Kisahnya dalam sebagian riwayat menyebutkan kisah ini adalah kisah dari seorang sahabat yang bernama Abu Talha dan istrinya yang bernama Rumaisah atau Ummu Sulaim. Abu Hurairah menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW ketika itu kedatangan tamu dan butuh untuk dilayani dan butuh makan. Lantas Nabi SAW pulang ke rumah, tanya kepada para istrinya, di rumah ada apa saja yang bisa dihidangkan.
Maka ketika itu para istri Nabi SAW menjawab, wahai Rasulullah, di rumah ini cuma ada air saja. Maka ketika itu berarti tidak bisa melayani tamu tadi. Maka akhirnya Rasulullah SAW tanya kepada para sahabat yang lainnya, siapa di antara kalian yang bersedia untuk melayani tamu ini? Abu Talha kemudian ketika itu ngacung, menunjuk tak jari, kemudian mengatakan, saya wahai Rasulullah, saya siap untuk melayaninya. Maka dia pulang bawa tamu ini. Kemudian sampai di rumah dia bilang pada istrinya, siapkan makan sekarang, lalu siapkan lampu, lalu siapkan pula anak-anak, kalau mereka itu mau bangun untuk makan, tidurkan mereka. Tidurkan mereka karena kita ada tamu seperti ini. Kemudian istrinya masak. Namun ketika itu cuma ada makanan untuk anak kecil, yaitu kita istilahkan ya bubur. Kemudian dihidangkanlah makanan yang apa adanya tadi kepada tamu tersebut. Dihidangkan makanan tadi. Lantas ketika makanan tersebut dikeluarkan, agar tidak ketahuan kalau makanan ini cuma untuk tamunya saja, tuan rumah tidak mendapatkan jatah karena memang tidak bisa, jatahnya itu pas-pasan. Maka ketika itu istrinya sengaja pura-pura memperbaiki lampu. Lantas lampu dimatikan. Makanan dikeluarkan, dihidangkan. Kemudian setelah itu tuan rumah Abu Talha mempersilahkan tamunya untuk makan. Ayo makan. Dan Abu Talha cuma memegang piring dan sendok saja, kemudian membunyi-bunyikan piring tadi dan sendoknya. Kemudian mereka tamu tadi makan, selesai kenyang, pulang. Lantas Abu Talha dan Ummu Sulaim tadi, Rumaisah, tidur dalam keadaan lapar. Kemudian besok harinya paginya diceritakan hal ini kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tanya, gimana kalian sudah melayani tamu tadi malam? Diceritakan seperti ini, seperti kisah tadi. Lantas Rasulullah SAW itu katakan, dohikallahu layla au ajiba min fa'alikuma. Sungguh Allah itu tertawa atau takjub melihat tingkah laku kalian berdua. Kalian gak punya apa-apa, namun masih mendahulukan saudara kalian, padahal saudara kalian ya ini butuh, kalian juga butuh sama. Kemudian turunlah ayat Al-Hasyr ayat 9, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Mereka kaum Ansar mendahulukan saudara mereka dari kaum Muhajirin, padahal mereka sendiri dalam keadaan butuh. Siapa yang selamat dari sifat pelit, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Kisah pertama. Lanjut pada kisah kedua. Ini tentang ayat Luqman ayat ke-15. Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat, menceritakan tentang ayat ini. Dia katakan bahwasanya ayat ini sebenarnya turun tentang masalahnya, yaitu Allah berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Dan jika orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik kepada Allah dan kalian tidak punya ilmu tentangnya, maka tidak boleh orang tua itu ditaati, dan tetap perlakukan mereka di dunia dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Saat ceritakan, ibunya masih dalam keadaan musyrik. Ketika saat itu masuk Islam, saat masuk Islam, sedangkan ibunya tidak. Maka ketika itu ibunya tahu tentang keislaman Sa'ad bin Malik. Lantas ia katakan, wahai Sa'ad, apalagi ajaran baru yang engkau anut saat ini? Ibunya melanjutkan, engkau mau tinggalkan ajaranmu ini atau tidak? Ibumu tidak akan makan dan minum sampai meninggal dunia. Dua pilihan dia tawarkan kepada putranya. Kamu tinggalkan ajaranmu tadi, atau tidak, kamu tetap dengan ajaranmu, ajaran Islam, namun ibumu tidak akan makan dan minum sampai meninggal dunia. Keesokan harinya temu lagi ibunya. Ibunya tetap bersikeras, pokoknya tidak mau makan dan minum, karena saat belum keluar dari Islam. Besok harinya lagi sama, ibunya juga tidak mau makan dan minum. Besok harinya lagi sama, ibunya tidak mau makan dan minum. Akhirnya saat kemudian karena merasa dipaksa seperti itu, saat melihat keadaan ibunya seperti tadi, ia katakan, wahai ibu,
Andai engkau memiliki 100 nyawa, bukan satu, namun bilang, andai engkau memiliki 100 nyawa, lalu nyawa tersebut keluar satu persatu. Satu nyawa keluar gara-gara kau mati tadi tidak makan dan minum, keluar terus hidup lagi. Keluar satu nyawa lagi, hidup lagi. Keluar satu nyawa lagi, hidup terus menerus sampai 100. Saya tidak akan tinggalkan agamaku ini. Jika kamu mau makan ya silakan makan, jika mau minum ya silakan minum. Saya tidak akan pernah meninggalkan agamaku ini, kata Sa'ad bin Malik. Itu cerita tentang surat Luqman ayat ke-15. Apa pelajaran dari dua kisah tadi? Pelajaran pertama, menceritakan bagaimanakah kita semestinya mencintai sesama muslim. Kadang kita menolong saudara kita padahal kita sendiri butuh pada hal tersebut. Dan inilah yang dimaksudkan surat Al-Hasyr ayat 9 tadi, dikenal dengan sifat itsar. Saudara kita butuh, kita korbankan diri kita untuk saudara kita. Dan inilah juga prinsip yang menjalankan sabda Nabi SAW dari Anas bin Malik, riwayat Bukhari dan Muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman yang sempurna sampai ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Artinya apa yang ia senang untuk dirinya, ia senang saudaranya dapati seperti itu. Berarti kita diajarkan kalau kita itu senang dalam hal itu, kita ingin juga saudara kita itu senang. Kalau saudara kita itu pernah punya musibah, ditimpa musibah, kita sedih kalau dia ditimpa musibah, bukan kita bahagia ketika dia dapat musibah. Begitu juga prinsip ini ajarkan pada kita, kita tidak boleh sampai hasad atau benci pada nikmat yang ada pada orang lain. Ini kisah yang pertama tadi yang bisa kita ambil. Adapun kisah kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah kedua itu adalah tentang prinsip loyal pada yang berbeda keyakinan. Loyal pada yang berbeda keyakinan dengan kita. Saat ibunya musyrik, dia tahu itu ibunya, namun dia tidak akan korbankan agamanya cuma gara-gara ibunya sampai mengancam tidak makan dan tidak minum. Prinsip apa yang diajarkan kepada kita? Kita diajarkan untuk tidak loyal pada yang berbeda agama dengan kita dalam hal agama dan juga perayaan-perayaan mereka. Sampai pun dalam masalah simbol saja menjadi ciri khas mereka, Islam itu ajarkan untuk dihapus. Saya contohkan di sini satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Ana Nabi SAW lam yakun yatruku fi baiti syai'an fihi tasalib illa naqadahu." Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW itu tidaklah pernah meninggalkan kalau di rumahnya itu ada tanda salib. Ada tanda salib, melainkan itu dihapus. Disuruh untuk dihapus. Mungkin kita bilang itu kan cuma simbol biasa saja. Saya kan tidak maksud juga untuk berkeyakinan seperti itu. Ini kan cuma simbol biasa. Nabi SAW suruh hapus. Ada seorang sahabat baru masuk Islam namanya Adi bin Hatim. Dia baru masuk Islam. Dia tidak tahu bahwasanya kalau orang Muslim tidak boleh menggunakan simbol-simbol seperti itu. Dia pakai salib dari emas. Maka ketika melihat hal itu, Nabi SAW melihat, apa-apaan ini Adi pakai? Nabi katakan, ya Adi, itrah angka hadzal watan. Buang simbol berhala tersebut. Nabi ingatkan keras seperti tadi. Dan inilah yang mengajarkan kepada kita, ini prinsip yang dibangun dari ayat surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Surat Al-Kafirun ayat ke-6, bagi kalian ya agama kalian, bagi kami ya agama kami. Kita nggak ikut campur pada agama orang lain, kita tidak ikut campur pada perayaan agama lain. Tidak ikut dukung, tidak dengan merayakan bersama, termasuk juga tidak mengucapkan selamat untuk perayaan mereka. Ini termasuk loyal kalau prinsip-prinsip yang diajarkan oleh para ulama sejak masa silam. Saya tidak mau menyinggung tentang negeri ini bagaimana. Namun saya ingin menyinggung bagaimanakah prinsip Nabi SAW. Kita pertahankan Islam yang masih murni. Bukan dengan perkataan orang-orang besar di negeri ini. Saya nggak peduli dengan orang-orang besar di negeri ini. Namun Nabi SAW ajarkan prinsip tadi. Prinsip ini tidak bisa dilepas. Tidak ada prinsip ini untuk dihapus, nggak ada.
Nasakh atau mansukh untuk prinsip tadi tidak ada. Tidak ada prinsip yang menghapus prinsip yang sudah ada dari dulu, lakum dinukum waliyadin, tidak ada. Tidak ada istilah nasakh dan mansukh dalam ayat ini. Mana yang datang duluan, mana yang datang belakangan, nggak ada, tetap berlaku. Maka orang Islam punya prinsip seperti itu. Namun ini bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan yang berbeda keyakinan dengan kita. Sah-sah saja, boleh-boleh saja. Namun dalam hal prinsip, beragama, perayaan, kita tidak bantu, tidak dukung dalam hal itu. Contoh sederhana, sampai pun tadi ibu saatnya tidak makan saja, itu saat tidak peduli itu. Ibunya sampai meninggal dunia dia nggak peduli, 100 nyawa pun ibunya punya dia nggak peduli, nggak akan dia korbankan agamanya. Walaupun mungkin saat cuma mau ucapkan saja kalimat kufur misalnya, dia bisa demi dapat ridho ibunya, namun dia nggak mau lepas agamanya demi mempertahankan prinsip tadi yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka prinsip kita juga, kita tidak niru-niru bagaimana mereka itu berhari raya, beragama. Nabi SAW itu katakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, siapa saja menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Ini prinsip yang sampai para ulama itu buat. Ada Ibnul Qayyim memiliki kitab Ahkam Ahli Zimmah, mengatur hukum-hukum berkenaan muamalah dengan non-muslim. Ulama sudah mengatur hal ini. Ada interaksi yang baik yang kita dibolehkan untuk berinteraksi, namun ada hal-hal prinsip yang mesti kita pegang karena agama kita mengajarkan untuk kita mempertahankan agama kita. Demikian khutbah pertama ini dari kedua kisah yang mudah-mudahan berharga dan bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu was-sami'ul alim. Ahmadu Rabbi wa ashkuruhu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wa salatil jama'ah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan aliman inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma yahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bi alaina masaibat dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afa wal-ghina. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma waffiqhum lima fihi salahu wa salahul islami wal muslimin. Allahumma ab'idhu anhum bitanatas su wal mufsidin wa qarib ilaihim akhlal khairi wan nasihin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.